Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan akan menempatkan dana pemerintah dari saldo anggaran lebih atau SAL, anggaran pendapatan dan belanja negara pada Bank Pembangunan Daerah. Penempatan dana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menempatkan dana pemerintah dari saldo anggaran lebih dari 1 SAL, anggaran pendapatan dan belanja negara pada Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Untuk tahap penempatan dana tersebut akan dimulai dari Bank Jakarta dan Bank Jatim yang sudah menunjukkan minat dan kesiapan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memperkirakan dana yang akan disetor ke Bank Jakarta dan Bank Jatim berkisar 10 hingga 20 triliun rupiah. Lagi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah. Purbaya memastikan penempatan dana segar tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat kapasitas bank daerah tidak sebesar bank-bank himbara. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau 10 triliun, 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya. Bisa. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun tempat lain. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah menempatkan dana segar sebesar 200 triliun rupiah di sejumlah bank himbara. Masing-masing terdiri dari 55 triliun rupiah di Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Kemudian 25 triliun di BTN dan 10 triliun di Bank Syariah Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah siap banjiri BPD dengan dana ratusan triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rian, apa kabar Pak? Kabarnya luar biasa, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Rian. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan dana segar lagi, ini akan membanjiri likuiditas perbankan Indonesia. Kali ini adalah di Bank Pembangunan Daerah. Tapi bagaimana review Anda terkait dengan beragam stimulus ekonomi juga nih yang sudah diluncurkan oleh pemerintah sejauh ini? Kalau dari sisi efektivitas paket stimulus ya, yang jilid 1 yang bulan Mei lalu, waktu itu masih Ibu Menteri Keuangan yang lama, itu memang memberikan dampak yang positif. Kita tahu pertumbuhan kita, PDB kita kuartal 2 di luar ekspektasi, tumbuh kencang 5,12%. Salah satunya adalah dari dampak alokasi stimulus ekonomi yang waktu itu anggarannya sebesar 24,4 triliun. Dan itu akan berlanjut di kuartal 3 kemarin dan juga kuartal 4 ini. Itu dari sisi stimulus. Nah, kalau tadi Pak Menteri Keuangan juga akan menginjeksi setelah di Himbara, di BSI, kemudian di beberapa BPD, tentu ini menjadi momentum, menjadi tambahan stimulus ya, tambahan stimulus bagi teman-teman Pak Perbankan, baik Himbara maupun BPD untuk gercep ya, gerak cepat kalau mereka menerima tambahan likuiditas itu mau dikemanakan. Karena syarat utama daripada penempatan dana SAL oleh Kementerian Keuangan itu adalah harus diefektifkan, disalurkan ke sektor-sektor ekonomi produktif ya. Kalau segmennya jelas tadi sampaikan Pak Menteri ke UMKM. Dan kita tahu di setiap Pemda itu salah satu unggulan untuk kegiatan ekonomi itu memang segmen UMKM. Dan itu nature-nya memang cocok untuk teman-teman BPD ya, dimanapun gitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kesiapan, kemudian bagaimana dengan kemampuan bicara mengenai kinerja Bank Pembangunan Daerah sendiri, menurut pengamatan Pak Rian sendiri bagaimana? Apakah memang ini menjadi salah satu langkah strategis sekali begitu dari pemerintah untuk bisa menggerakkan perekonomian di daerah Indonesia begitu? Dari sisi pemerintah memang spiritnya adalah bagaimana dari sisi supply, supply demand itu bisa kencang, tidak ada isu mengenai kendala likuiditas di bank-bank pemerintah maupun di BPD untuk bisa menjalankan fungsi intermediasinya. Nah, sekarang tinggal bagaimana pengurus atau pengelola bank-bank itu menyiapkan yang namanya pipeline ya, kemana saja alokasi pembiayaan itu akan diarahkan
ya ke sektor-sektor ekonomi produktif, kemudian dipetakan sektor ekonomi produktif itu apa saja, apakah di agriculture, apakah di manufacturing, apakah di industri-industri yang lain, ya terutama industri padat karya. Karena spirit daripada tambahan likuiditas adalah membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Maka tadi dikunci, syaratnya harus disalurkan ke sektor-sektor ekonomi produktif. Nah tentu kembali saya ulang, teman-teman di perbankan, Himbara maupun BPD nanti yang dapat tambahan likuiditas harus segera menyelesaikan PR ini. Dan jangan lupa juga penempatan dana SAL ini secara aturan itu ada tenornya atau jangka waktunya, yaitu maksimal 6 bulan. Nah apakah itu bisa diperpanjang atau tidak, tentu harus ada diskusi lebih lanjut. Karena bisa saja at any time kalau pemerintah membutuhkan anggaran itu, mungkin perjalanan penempatan dana di bank-bank itu bisa saja ya itu di break ya, karena tenornya cuma 6 bulan. Sementara bank-bank itu mungkin kalau membiayai sektor produktif, terutama kredit investasi atau kredit modal kerja, itu tenornya lebih dari 1 tahun. Nah dari sini aja pasti terjadi semacam mismatch. Tapi jangan lupa Mas Pras, ini saya kira bagus sekali. Tambahan likuiditas dari pemerintah itu begitu masuk ke bank-bank itu udah blended, udah bercampur dengan public funding, udah bercampur dengan dana pihak ketiga masyarakat. Jadi agak sulit membedakan mana yang dananya dari pemerintah, mana dana punya masyarakat. Maka nanti bank-bank itu, Himbara sama BPD dan BSI, untuk laporan kepada Kementerian Keuangan itu nanti untuk new loan originated atau kredit baru yang disalurkan itu sebaiknya di flagging, ya misalnya pembiayaan bulan Oktober sektor pertanian sebesar 2 triliun di flagging. Apa maksud flagging? Dikasih flagging itu artinya diberi tanda bahwa ini loh penyaluran dana yang bersumber dari likuiditas pemerintah, biar clear itu. Karena ini harus ada pertanggungjawaban hukum sekaligus pertanggungjawaban politik. Ya, ini saya ngomong dari teknis perbankan biar masyarakat mengetahuinya. Baik, berarti memang harus dibedakan begitu pada saat nanti proses penyalurannya untuk melihat efektivitasnya begitu ya, tambahan likuiditas ke bank-bank pembangunan daerah ini benar-benar bisa optimal atau tidak. Kita akan review lebih jauh lagi nanti bagaimana apakah bisa menggerakkan sektor real seperti harapan 200 triliun yang sudah disalurkan juga ke Bank Himbara di segmen berikutnya. Varian kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Berikut ini akan kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati yang pertama terkait dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita cermati dengan tren penurunan yang terjadi sejak Desember tahun 2024 lalu yang berada di posisi sekitar 6%. Kemudian di bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan April turun dan bertahan dalam 4 bulan terakhir sekitar 5,75%. Kemudian di bulan Mei, Bank Sentral kembali menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5% dan bertahan sampai dengan bulan Juni. Dan selanjutnya di bulan Juli 2025, Bank Sentral kembali menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,25%. Di bulan berikutnya atau Agustus turun lagi menjadi 5% dan per September 2025 menjadi 4,75%. Itu dia untuk pergerakan suku bunga acuan. Dan lantas bagaimana dengan pertumbuhan kredit perbankan sendiri? Kita akan cermati bersama seperti apa kinerjanya data dari Otoritas Jasa Keuangan ini per Juli 2025 secara tahunan, di mana pergerakannya per Juli tahun 2025 ini 8.043 triliun rupiah atau sekitar 7,03% pertumbuhannya secara tahunan. Memang kalau kita sandingkan dengan bulan sebelumnya atau Juni 2025 dari 7,77%, kemudian di bulan Juli menjadi 7,03%. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan pergerakan di Desember 2024 ada 7.832 triliun rupiah dengan pertumbuhan sekitar 10,46% secara tahunan. Memang kita lihat ada tahanan ya dari sisi pertumbuhan kredit perbankan per Juli 2025. Dan bagaimana kalau kita lihat kinerja untuk penyaluran kreditnya per Juli 2025 ini kemana saja begitu? Ada kredit modal kerja, kemudian kredit investasi dan juga kredit konsumsi. Di mana di bulan Juli 2025 ini kita lihat dengan kinerja penyaluran mencapai 3,08% untuk kredit modal kerja, kemudian investasinya 12,42% dan juga konsumsi 8,11%. Berarti memang yang mendominasi adalah kredit investasi begitu untuk penyaluran kredit perbankan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto.
Ya, Pak Rian, dengan beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan begitu, kalau kita review, menurut Anda sendiri begitu, Pak Rian, terkait dengan kinerja penyaluran kredit perbankan, tadi kita sudah sampaikan datanya memang ada cenderungan tertahan begitu, Pak, untuk kinerjanya. Apa yang menjadi triggernya begitu saat ini? Saya kira kalau dari sisi pengusaha, mereka kan mayoritas melihat bagaimana outlook atau prospek ekonomi ke depan, ya. Selama ini kita udah dapat update berbagai outlook pertumbuhan ekonomi kita baik tahun ini atau tahun depan, baik dari IMF maupun dari World Bank dan EDB, semuanya serempak memforecast kita pertumbuhan kita antara 4,7 sampai 5,0%. Ya, jadi jauh di bawah target pemerintah yang tahun ini 5,2% maupun tahun depan itu 5,4%. Nah, nature daripada pengusaha itu kan selalu ingin menjalankan bisnisnya itu secara secure, aman. Tidak ada gangguan, tidak ada ya istilahnya aneh-aneh, sehingga mereka bisa nyaman untuk mengembangkan usaha. Nah, sebetulnya ini yang harus dijawab lebih dulu sebelum penguatan likuiditas tadi. Tapi karena ini sudah terjadi, tentunya nanti teman-teman di Pemda atau di pemerintahan manapun yang bertanggung jawab untuk terkait dengan aspek keamanan, ya tentunya harus dijaga. Kamtipmas ya, keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pelaku usaha betul-betul nyaman untuk melakukan ekspansi usaha. Kalau pengusaha itu melakukan ekspansi, tentu ujungnya mereka akan datang ke bank-bank untuk mengajukan fasilitas kredit. Nah, disinilah transmisi kebijakan moneter, kebijakan fiskal itu bekerja dengan baik. Ya, dengan baik. Mudah-mudahan arahnya ke sana. Jadi saya mengutip statement Pak Menteri Keuangan yang beberapa hari lalu, beliau optimis bahwa sampai akhir tahun mungkin pertumbuhan kredit kita bisa mendekati angka 10%. Nah, itu dengan catatan apa yang diekspektasikan oleh pemerintah itu segera dikerjakan oleh teman-teman yang sudah menikmati tambahan likuiditas itu untuk segera ekspansi. Kalau itu bisa terjadi, ya bisa saja loan growth kita tahun ini mungkin bisa mencapai katakanlah 9 sampai 10%. Cuman masalahnya ini tinggal 2,5 bulan efektif, ya. Jadi harus betul-betul gerak cepat tanpa mengendorkan prinsip-prinsip prudensial. Ya, tetap harus hati-hati, prinsip 5C-nya harus dipegang, ditambah dengan prinsip 3 pilar untuk perkreditan harus dijaga, gitu. Baik, dan kita tahu juga Menteri Keuangan Purbaya juga menegaskan tidak semua BPD yang akan mendapatkan penempatan dana asal, melainkan hanya bank-bank yang siap saja begitu ya untuk memiliki tata kelola yang baik. Kemudian ya kita tahu ada Bank Jakarta, kemudian Bank Jatim. Anda melihat bagaimana dengan kesiapan BPD-BPD lainnya begitu, Pak Rian? Saya kira dengan wacana untuk penambahan likuiditas di beberapa BPD, tentu dengan persyaratan tertentu, teman-teman BPD segera menyiapkan tadi yang saya bilang semacam pipeline ya, pipeline baru tanpa mengubah secara mayoritas, secara signifikan bisnis plan atau RBB yang sudah mereka siapkan. Kenapa demikian? Karena ini udah di ujung tahun. Jadi teman-teman bankir itu nggak bisa serta-merta mengubah arah kemudi itu lalu berbelok secara ekstrim. Jadi pelan-pelan. Sepanjang adjustment-nya itu masih selaras atau inen dengan bisnis plan mereka atau selaras dengan RBB-nya. Karena mereka udah punya planning sejak awal tahun. Jadi nggak bisa dibelokkan secara ekstrim dan ini bisa bisa mengganggu progres dari bank itu sendiri. Dan terutama catatan kritis saya itu bagi bank-bank yang sudah berstatus TBK. Mereka dimonitor, akan diawasi oleh publik, oleh investor publik, oleh analis dan sebagainya. Jadi nggak mudah, tapi bukannya tidak bisa dikerjakan. Itu catatan saya, Mas Pras. Iya, tapi kalau memang tidak mudah, apakah juga perlu ada pendampingan dari pemerintah langsung begitu? Dalam artian pada saat dana segar itu masuk begitu triliunan rupiah ke bank-bank pembangunan daerah tadi, begitu kita juga ikut mengawasi dalam artian pemerintah pusat sehingga pada saat penggunaan dananya begitu bisa tepat sasaran, tepat manfaat juga untuk bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Bayangkan saja kalau ini bisa benar-benar terjadi dari Sabang sampai Merauke, bank pembangunan daerah merata begitu, apakah ini bisa benar-benar memboosting ekonomi kita begitu, Pak Rian? Tapi ya lagi-lagi berapa waktu yang dibutuhkan begitu, Pak Rian? Practically itu semua menjadi domainnya teman-teman perbankan. Pemerintah itu sekedar mohon maaf ya, pasif dalam tanda petik, karena pemerintahan nanti secara gradually, secara bulanan akan memperoleh laporan
laporan dari bank-bank yang menerima tambahan likuiditas itu kemana arah pembiayaan mereka. Dan itu sifatnya mandatori atau wajib. Maka tadi saya bilang, teman-teman perbankan yang mendapat tambahan likuiditas itu harus segera gerak cepat menyiapkan pipeline, dan saya yakin pipeline-nya udah dibuat di awal tahun. Tinggal dipercepat saja eksekusinya. Itu ya, tinggal dipercepat eksekusinya sehingga apa yang diekspektasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu bisa tercapai. Catatan saya, mohon maaf, nggak bisa lalu pemerintah tanda petik ya cawe-cawe kepada operasional perbankan. Itu pure, itu domainnya teman-teman perbankan sebagai pengelola dari bank itu. Itu Mas. Oke, lantas kita akan cermati nanti seperti apa sih sektor usaha yang bisa menyerap dana segar ini, kemudian mereka bisa menjadikan bagian daripada yang Anda katakan begitu, kredit yang sangat produktif ya untuk bisa menggerakkan ekonomi daerah. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kali ini sudah bergabung Ibu Novita Hardini, founder UMKM Perempuan Perintis Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Novita, apa kabar? Iya, baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Novita. Tadi sudah panjang lebar kita berbincang terkait dengan bagaimana pemerintah akan menyalurkan dana segar lagi nih untuk perbankan di Indonesia, dan kali ini nih Bank Pembangunan Daerah. Sejauh mana sih pelaku UMKM begitu melihat bahwa ini menjadi peluang yang menjanjikan tidak sih untuk kita bisa mendapatkan pembiayaan untuk bisa mendukung lagi nih produktivitas UMKM di daerah-daerah begitu, Bu Novita? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita lihat di lapangan, yang terjadi sejauh ini kan masih ada kesenjangan nih antara janji pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pak Presiden dengan realitas penyaluran bantuan pada UMKM yang nyatanya pada hari ini masih bisa digolongkan masih sangat rendah gitu ya. Sehingga program stimulus itu belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pemulihan sektor ini. Dan dari beberapa RDP yang sudah kami lakukan, Komisi 7 bersama dengan mitra-mitra kami, salah satunya adalah Kementerian UMKM Republik Indonesia, perlu adanya evaluasi dari pemerintah untuk merevisi anggaran sektor ekonomi kreatif dan juga UMKM agar lebih berorientasi pada kebutuhan di pasar. Nah, salah satunya berita atau perkembangan terkini tentang penyaluran APBN dan beberapa kas anggaran negara kepada BPD di setiap daerah, ini tentunya menjadi angin segar bagi teman-teman kelompok UMKM, sehingga mereka berharap penyaluran anggaran ini bisa menjadi penggerak mereka yang sebenarnya juga sekarang lagi menjerit. Tapi sebenarnya bukan hanya masalah bantuan ekonomi dari BPD aja, tapi yang paling penting bagi teman-teman pelaku UMKM adalah bagaimana mereka bisa menemukan akses pasar sehingga barang yang mereka produksi bisa terjual dengan baik. Oke, kalau mungkin bisa diceritakan tantangan pada saat UMKM melakukan peminjaman ataupun ingin butuh modal begitu untuk kerja di UMKM sendiri, khususnya di PPD ataupun perbankan lainnya, menurut Anda masih ada tantangan tersendiri tidak? Mungkin terkait dengan persyaratan dan lain-lain begitu, Bu Novita? Oke, kalau saya lihat sendiri melalui peran BPD, sebenarnya beberapa daerah BPD-nya ini sudah bagus ya, sudah juga ada beberapa daerah yang BPD-nya udah mengantongi beberapa prestasi di tingkat nasional. Ada hal-hal yang BPD tersebut lakukan, salah satunya jemput bola. Mereka selalu datang ke pasar untuk menawarkan akses permodalan, akses pembiayaan, dan juga bekerja sama juga dengan komunitas-komunitas UMKM, memberikan literasi keuangan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya poin yang saya catat di sini adalah peran BPD dalam memberikan literasi keuangan pada teman-teman pelaku UMKM yang menjadi pijakan penting di sini. Jadi bukan terkait tantangan yang dialami oleh pelaku UMKM terkait persyaratan, tapi terkadang terkadang kan kalau kita memahami perspektif BPD, mau nggak mau anggaran ini kan harus diserap kan, harus diberikan nih kepada marketnya dalam hal ini ya pelaku UMKM. Tapi saya menyoroti dan berbicara juga dengan beberapa BPD yang ada di Indonesia, tolong jangan hanya berpikir pada target penyerapan saja, tapi tolong berikan juga literasi keuangan sehingga dari anggaran yang terserap ini itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan menjadi program berkelanjutan bagi ekonomi rakyat di
Itu dia, angin segar, kemudian butuh literasi keuangan dalam artian berarti pendampingan untuk sektor UMKM di Indonesia, begitu Betul. Bu Novita. Baik. Betul. Oke. Nah Pak Rian, Anda melihat bagaimana kalau melihat kondisi yang ada realitanya begitu ya di lapangan untuk sektor UMKM sendiri, begitu masih butuh literasi keuangan, pendampingan pada saat mereka menyerap dana yang disalurkan dari BPD nantinya apabila memang triliunan rupiah itu sudah masuk ke kas BPD masing-masing daerah, begitu Pak Rian. Jadi tadi yang disampaikan Bu Novita betul, memang salah satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh teman-teman perbankan, khususnya BPD adalah meningkatkan literasi ya, dan juga sekaligus inklusi keuangan bagi teman-teman UMKM yang ada di daerah-daerah. Oke. Jadi kita selalu mengukurnya, jangan mengukur baju teman-teman UMKM itu ala baju ukuran UMKM Jakarta. Itu kita bisa keliru. Ya, di daerah-daerah itu tingkat literasi itu masih relatif rendah dan ini harus menjadi pekerjaan mandatori dari teman-teman perbankan. Dan itu ada di POJK-nya. Karena ada kewajiban dari bank-bank melalui kantor-kantor cabangnya untuk melakukan edukasi ya atau diseminasi apapun, terutama untuk membuka ruang aksesibilitas bagi para UMKM itu agar lebih memahami, lebih mengerti, oh ini toh requirement atau persyaratan-persyaratan yang yang harus dipenuhi sebelum teman-teman UMKM itu mengajukan fasilitas kredit. Jadi sebetulnya isunya itu bukan bank menyulitkan UMKM, karena teman-teman UMKM itu yang belum memahami dengan cukup baik persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, setelah melalui proses edukasi, saya yakin literasinya menjadi lebih bagus, nanti inklusi keuangannya juga lebih bagus. Jangan yang terjadi selama ini adalah tingkat inklusi keuangannya tinggi, tapi tingkat literasinya masih rendah. Akibatnya banyak teman-teman UMKM yang mungkin mohon maaf jadi jadi mismatch ya. Kita tahulah ada misalnya karena akses kepada banknya susah, lalu mereka menggunakan channel yang lain yang itu mungkin tanda petik ilegal. Makanya muncullah yang namanya itu ada judi online dan sebagainya. Karena accessibility-nya begitu mudah, tetapi mitigasi risikonya sangat elus atau sangat kendor. Nah inilah bagi teman perbankan untuk terus menggerakkan edukasi kepada teman-teman mitranya yaitu UMKM tadi. Baik, Pak Rian. Nah, Bu Novita, seberapa optimis Anda melihat ke depan begitu untuk UMKM di daerah begitu apabila memang dana segar ini segera masuk ke BPD di daerah? Oke, kalau saya melihat Bank Himbara ini masih berfokus pada kreditur jumbo ini ya, sektor hilirisasi mineral, manufaktur dan juga properti. Maka kalau saya melihat pertanyaan saudara tentang seberapa optimis, saya ingin menggarisbawahi tentang apa yang terjadi di lapangan. Dana yang kemarin dikucurkan 200 triliun saja, itu manfaatnya belum dirasakan oleh pelaku UMKM yang ada di lapangan. Gitu ya. Seperti dapil saya nih, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Pacitan, dan Ngawi. Semua saya pikir masih terdistribusi cenderung di kota-kota besar. Dan proses verifikasi kreditnya rumit tadi seperti yang Bapak tadi sampaikan. Ini menghambat akses penyaluran kredit bagi UMKM yang ada di lapangan. Sehingga UMKM kita masih bergelut terhadap pinjol gitu ya. Aduh banyak banget deh pinjol itu, sehingga banyak yang meminta tolong kepada kami untuk membayarkan pinjaman online mereka masing-masing. Nah, kemudian adanya potensi dana menguap akibat moral hazard di perbankan, di mana sebagian dana justru digunakan untuk investasi spekulatif daripada investasi di sektor real seperti UMKM. Data OJK menunjukkan penyaluran kredit UMKM hanya naik 2% sejak injeksi 200 triliun tersebut, di mana ini jauh dari target 18% RPJMN. Jadi kalau dilihat optimis tidak penyaluran dana ke BPD, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah ekosistem bagaimana literasi keuangan ini bisa sampai dan dirasakan oleh teman-teman pelaku UMKM. Dan tentunya angin segar ini atau dana segar ini harus bisa menggerakkan sektor ekonomi real, yaitu UMKM. Jangan hanya berpusat kepada kreditur-kreditur jumbo saja gitu. Dan paling penting yang saya berharap sih dengan adanya injeksi dari pusat ke BPD ini bisa menjadi motor penggerak kepala daerah ya, masing-masing daerah. Apalagi sekarang kan isunya pengurangan dana transfer daerah, di mana injeksi dana ini saya berharap bisa membantu
daerah untuk mengembangkan roda perputaran ekonomi, mulai dari infrastruktur, pengembangan UMKM, pendidikan, dan akses-akses sosial yang lain. Baik, berarti memang sudah langkah strategis yang tepat juga begitu yang sudah diambil oleh pemerintah, sehingga nanti tinggal kita tunggu implementasinya begitu, actionnya di lapangan, semoga sesuai dengan harapan begitu untuk pelaku UMKM bisa mendapatkan dana segar ini dengan lebih mudah dan literasi yang semakin meningkat lagi. Baik, Pak Rian, Ibu Novita, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Rian, Ibu Novita, terima kasih. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mensinyalkan pemerintah akan kembali menggelontorkan paket stimulus ekonomi tambahan dalam waktu dekat ini. Pemberian stimulus yang berbeda dengan stimulus sebelumnya ini ditujukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,5% di kuartal 4 tahun 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan sinyal kuat mengenai adanya paket stimulus ekonomi baru yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah menjelang akhir tahun 2025. Paket kebijakan ini disebut Purbaya sebagai bagian dari stimulus ekonomi gelombang 3 yang dirancang sebagai pelengkap dan penguat kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya. Namun, Purbaya mengungkapkan bahwa rincian lengkap mengenai kebijakan baru ini akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam waktu dekat. Meski demikian, Purbaya menegaskan paket stimulus yang akan diumumkan ini berbeda dari paket stimulus gelombang 3 sebelumnya yang meliputi 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Stimulus ini juga berbeda dengan paket stimulus kuartal 4 2025 yang telah dirilis. Namun fokus sektor stimulus lanjutan ini tetap berada dalam lingkup yang sama dengan tujuan utama untuk memberikan penguatan. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengumumkan serangkaian stimulus ekonomi pada kuartal 4 2025 dengan tujuan utama mendorong daya beli masyarakat dan menumbuhkan perekonomian Indonesia. Pemerintah optimistis dengan stimulus ini pertumbuhan ekonomi mampu mencapai target 5,2% dalam setahun pada akhir tahun 2025 dan sebesar 5,5% di kuartal 4 2025. Berbagi sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, stimulus baru kembali meluncur ekonomi gaspol di akhir tahun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef, kemudian juga Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik Mas, sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Tauhid, apa kabar Pak? Apa kabar Mas? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Tauhid mungkin bisa melihat bagaimana sih dengan adanya kebijakan baru ini, stimulus baru lagi akan diluncurkan nanti oleh pemerintah. Bagaimana kalau kita sandingkan dengan stimulus-stimulus sebelumnya? Sejauh mana ini bisa menjadi booster bagi ekonomi kita di tahun 2025 ini, Pak? Ya, kalau kita lihat ya pada beberapa waktu lalu kan pemerintah menggelontorkan ya kebijakan 8+4+5 begitu. Iya. Yang intinya adalah yang pertama adalah meningkatkan daya beli masyarakat ya, termasuk juga mengurangi beban ya. Daya beli kaitannya dengan bantuan pangan, subsidi JKK, JKM, termasuk juga katakanlah relaksasi untuk slik dan sebagainya, tapi juga memang ada yang sifatnya katakanlah mengurangi beban, termasuk misalnya PPh 21 dan sebagainya. Saya kira akan banyak ke situ begitu ya, dan saya kira termasuk juga insentif PPh maupun perpanjangan PPh 21. Nah ini kan memang sangat membantu UMKM ya. Saya kira memang kalau kita lihat dampaknya belum terasa ya sejauh ini gitu, tapi saya kira yang paling besar memang justru di luar 8+4+5 nih, kalau kita lihat justru yang stimulus 200 triliun ya ke likuidasi ke perbankan ya, yang saya tahu memang sudah menambah M0 sekitar 80 triliun ya di bulan September ya, meskipun memang justru masalahnya bukan pada likuiditas. Likuiditasnya membaik kalau data OJK kemarin, tetapi permintaan kreditnya itu masih lebih kecil daripada penambahan dari dana pihak ketiga. Saya kira memang problemnya adalah yang saya kira harus masuk nanti di stimulus 4 adalah
bagaimana kemudian dunia usaha didorong untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini. Saya kira ini yang kemudian bisa dimunculkan pada stimulus terakhir pemerintah di kuartal keempat begitu. Sambil mempertahankan beberapa stimulus yang kemarin agar daya beli masyarakat tidak jatuh ya. Karena beberapa data misalnya indeks keyakinan konsumen itu masih di bawah 120, bahkan kalau kita lihat beberapa data misalnya mandiri spending itu juga menunjukkan agak sedikit stagnasi. Itu ada problem daya beli yang memang harus digedor gitu. Saya kira ini sebagai bahan evaluasi mungkin ya tadi kalau kelas menengah sebenarnya mengharapkan ada potongan untuk tarif listrik, tapi itu belum dikeluarkan ya. Ini padahal itu sangat membantu untuk kelas menengah. Mungkin itu, Mas. Ya, itu dia. Dari sisi pelaku usaha, Kadin sendiri melihat bagaimana dengan program stimulus dan seberapa efektifnya, sudah terasa atau belum, atau masih butuh waktu lagi begitu, sehingga sektor real kemudian dunia usaha juga bisa bergerak dengan beragam kebijakan stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah di sepanjang tahun ini. Belum lagi nanti ada tambahan baru lagi nih, Bu Sarmila. Ya, makasih Mas Pras. Saya sepakat sih sama Mas Tauhid ya. Tapi ada beberapa tambahan Mas Tauhid dan Mas Pras yang ingin saya sampaikan. Dunia usaha itu hari ini masih melihat yang distimulus itu banyaknya kelas menengah ke bawah ya. Jadi sifatnya instan. Misalnya di sektor-sektor industri. Jadi kami berharap ada penguatan sebenarnya untuk stimulus-stimulus ini untuk menggerakkan produktivitas daripada usaha ataupun industri-industri, karena selama ini justru kayaknya stimulusnya itu lebih instan ya, masuk tol, naik pesawat terbang ya, ini yang saya lihat nih 8 programnya itu magang, lulusan perguruan tinggi, PPh 21, bantuan pangan, iuran JKK ini, kemudian program MTL perumahan, padat karya tunai, deregulasi. Jadi maksud saya kalau bisa nih ke depan kita lebih bagus kasih misalnya teks ya, penurunan teks yang konkret untuk para pengusaha yang bisa merekrut misalnya berapa tenaga kerja seperti itu ya. Jadi saya melihat nih belum signifikan ya yang diambil keputusannya ini, belum membumi lah. Misalnya saya pengen tuh ada royalti diturun, cukai diturun, teks diturunin gitu ya. Jadi yang bombastis gitu supaya kalau misalnya nggak diturunin kayak setengah-setengah gini itu kan akhirnya banyak perusahaan yang tutup ya hari ini, kan banyak perusahaan yang tutup, industri yang tutup begitu. Daripada tutup mendingan freein aja teksnya, jadi mereka bisa kerja, mereka bisa buka lapangan kerja, terus dampaknya jadi pengangguran kan nggak ada, minimal walaupun teksnya berkurang tapi penyerapan tenaga kerja terjadi. Nah, Bu Sarmila, ini menarik juga untuk dicermati. Lantas Pak Tauhid bagaimana? Apakah memang akhirnya ada kegambangan di pemerintah kah menurut saya? Apakah nanti mementingkan bansos, kemudian kalau kita bicara mengenai program stimulus ekonomi ini untuk masyarakat menengah ke bawah kah? Atau memang ke dunia usahanya begitu, kan sama-sama membutuhkan begitu nih Pak Tauhid? Atau Anda melihat ada kendala likuiditas misalnya di sana atau bagaimana? Ya, saya kira saya sepakat ya dengan Bu Sarmila ya. Ya memang kalau kita lihat desainnya 1, 2, 3 kemarin stimulus lebih ke masyarakat menengah bawah ya. Tujuannya pertama adalah memperkuat daya beli ya. Pada saat yang sama juga adalah mempertahankan kondisi kesejahteraan mereka dari sisi inflasi yang memang kemarin sempat naik ya di atas 2% begitu. Jadi lebih ke arah situ ya. Apakah kemudian ini bisa meningkatkan ekonomi? Ya saya kira yang paling baik adalah memang meningkatkan pendapatan ketimbang memberikan bantuan ya. Memang kalau kita lihat penciptaan lapangan kerja sebenarnya dari sisi kita memang lebih banyak ke sektor informal. Nah, sektor informal sangat terkait dengan usaha menengah besarnya. Kalau tumbuh biasanya informalnya juga tumbuh. Nah, ini yang saya kira memang masih belum ada, karena kalau kita lihat meski ekonomi katakanlah UMKM kita sekitar 60% ya, tapi kalau kita lihat usaha menengah besar ini memang yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Saya kira itu yang kemudian mungkin saya sepakat bahwa memang ada yang kemudian beberapa industri
yang saya kira mengalami situasi turbulensi ya akibat situasi global maupun domestik, memang diberikan keluasaan lah atau fleksibilitas dari katakanlah penurunan apakah PPh badan dan sebagainya sampai akhir tahun inilah, apakah memang walaupun tidak besar ya, tapi paling tidak itu bisa dilakukan, memberikan insentif ke mereka gitu. Yang kedua adalah berkaitan dengan ini kan banyak sekali katakanlah stimulus diberikan begitu ya, tetapi pada dasarnya yang dibutuhkan adalah program-program pemerintah yang kemudian bisa menstimulus pekerjaan jauh lebih banyak begitu ya. Ini yang saya kira harusnya itu yang lebih sustain, terencana dengan baik ya, ketimbang stimulus yang sifatnya cash program yang hanya 15 triliun sekali jalan, itu yang kemudian tidak bisa membuat ekonomi bergerak secara sustainable. Misalnya kan sekarang anggaran untuk infrastruktur, konstruksi dan sebagainya turun drastis ini. Itu padahal tuh menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak ya. Kemudian dukungan buat sektor industri ya masih sedikit sekali dibandingkan misalnya untuk program MBG ya. Nah itu yang kemudian harusnya bisa lebih sustainable sehingga benar-benar bisa menciptakan pendapatan yang lebih banyak ya bagi masyarakat, ketimbang kita memberikan stimulus yang sifatnya menjaga inflasi, apakah bantuan dan sebagainya. Jadi lebih persis lanjutan. Ini menarik kalau yang dicermati terkait dengan stimulus yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan padat karya, berarti ya memang menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kita akan bahas lebih jauh nanti bentuk stimulus seperti apa yang diinginkan kalau memang kita bisa membantu dari sisi penyerapan tenaga kerja, mendorong perekonomian nasional kita di atas 5% tahun ini begitu ya Pak Tauhid dan Bu Sarmila. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartalan. Kita akan cermati bersama di sepanjang tahun 2025 ini. Di kuartal 1 tahun ini 4,87% secara tahunan, kemudian kuartal kedua menjadi 5,12%, kemudian kuartal ketiga 5,1% proyeksinya, dan diharapkan kuartal 4 tahun ini bisa tumbuh 5,5%. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan juga dunia usaha, di mana banyak lembaga dunia juga memprediksikan bahwa pertumbuhan Indonesia tidak bisa tembus ataupun tumbuh di atas 5%. Ini tentu akan kita lihat seperti apa perjuangan kita begitu ya untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Itu dia beberapa data terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya kita akan cermati untuk pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2020 kita tahu ada pandemi Covid sehingga harus mengalami pertumbuhan yang negatif ya, minus 2,07%, kemudian melonjak 3,7% sampai dengan tahun 2024 5,03%, dan diharapkan tahun ini 5,5%. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tauhid Ahmad dan juga Ibu Sarmila Yahya. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Bu Sarmila, menurut Anda bagaimana dari sisi dunia usaha? Sebenarnya kalau bicara mengenai stimulus ekonomi lah, kalau memang Anda tadi sedikit juga mengomentari dengan beragam kebijakan yang sudah diharapkan tidak langsung kepada masyarakat langsung lah ibaratnya begitu ya, dalam artian dalam bentuk subsidi kah atau apa begitu, tapi Anda melihat langsung ke dunia usaha. Nah, seperti apa stimulus ekonomi yang diharapkan langsung ke dunia usaha begitu, Bu Sarmila? Ya, jadi ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang berimbang yang harusnya dimainkan dua instrumen itu untuk menggerakkan roda ekonomi kita. Nah, terutama untuk saya sih, kalau kita dari Kadin Indonesia, kita pengennya stimulus apa nih buat usaha yang memang bisa sustainable. Ya tadi saya udah sampaikan, Pak, hari ini tuh suka tidak suka, mau tidak mau, memang kenyataannya ekonomi tidak baik-baik saja. Rupiah kita padahal situasi di Amerika itu tidak baik-baik aja ya, lagi shutdown. Tapi kenapa kita punya rupiah, harusnya kan di negara-negara lain itu kalah ya dolar sama mata uangnya masing-masing. Kalau di Indonesia udah lagi mata uang Amerika ya turun, kita juga ikut naik gitu kan. Itu ada sesuatu yang aneh gitu buat saya. Itu juga masalah. Dan di akhir tahun ini kan orang banyak untuk membayar hutang ya Pak ya, untuk tutup tahun. Oleh karena itu
saya minta stimulus yang konkret, Pak. Royalti itu harus diturunkan. Tax itu kalau perlu, Pak, dalam untuk menggerakkan stimulus ekonomi ini, kalau perlu taxnya diturunkan, SBN diturunkan. Karena apa? Kalau enggak, bank-bank itu lebih gampang naruh uang di SBN karena bunga SBN kan tinggi ya. Jadi sektor real nggak akan bergerak. Kenapa sih disbursement untuk kredit yang 200 triliun itu tidak terserap dan katanya bank-bank hanya mampu menyerap 7 triliun. Buat saya ini juga keanehan. Kenapa? SBI udah diturunin ya sama suku bunga itu sama BI udah diturunin. Tapi banknya kreditnya nggak diturunin, bunganya itu tetap aja 2 digit. Jadi artinya ini instrumen moneter sama fiskal ini harus dimainkan dua-dua, nggak bisa salah satu dikuatin. Jadi harus bunga SBN harus turun tuh 3%. Jangan sampai bunga SBN lebih tinggi 6%, 4% daripada bunga-bunga itu. Jadi banknya lebih pada mau taruh uangnya di SBN aja daripada diedarkan di masyarakat. Jadi ini mesti cepat nih Mas. Gitu. Oke. Nah Pak Tauhid, bagaimana kalau melihat begitu? Masih ada potensi, ada ruang begitu untuk pemerintah bisa mengeluarkan lagi stimulus ekonomi kita tadi, bauran fiskal moneter yang diharapkan bisa mengejar dengan sisa beberapa bulan terakhir ini di tahun 2024 untuk dunia usaha? Ya, kalau kita lihat kan memang undisbursement tadi sampaikan Bu Sarmila ya, itu kan memang 2.700 kemudian ditambah 200, sekarang penyerapan yang saya lihat di M0-nya sekitar 80 triliun ya. Berarti tidak ada masalah soal uangnya, tapi memang tadi suku bunganya memang ada penurunan dengan kebijakan katakanlah likuiditas tadi 4%. Sekarang bunga deposito di corporate juga sudah mulai turun, tapi memang yang jangka 10-year bond-nya itu masih di angka 6 begitu, tapi sudah sedikit menurun. Nah, memang biasanya setiap 25% ya penurunan BI rate itu direspon oleh bank biasanya hanya di bawah 10% BPS ya. Ini yang kemudian nggak relevan. Kalau BI nurunin 25% basis point, banknya nggak langsung. Ini yang kemudian memang dirasa masih tinggi bagi dunia usaha. Nah, ini saya kira betul bahwa ini memang harus direspon, terutama harusnya memang bank-bank himbara ya itu melakukan penurunan yang cukup signifikan ya. Konsekuensinya memang net interest marginnya bank himbara harus diturunkan, bank-bank tersebut harus lebih efisien lagi. Nah, saya kira ini yang kemudian dimainkan, apalagi pemerintah secara tidak langsung sudah menyuntik 200 triliun tersebut begitu. Namun yang kedua adalah saya kira kita jangan lupakan bahwa demand daripada kredit ini kan hanya sekitar 7%, meskipun likuiditas tambah, tapi demand-nya nggak ada, sulit untuk kemudian dunia usaha bergerak. Nah, karena itu memang tadi hambatannya apa? Pada sektor-sektor dunia usaha yang kemudian mengalami kemandekan ya untuk permintaan kredit, apakah misalnya soal persoalan kepastian hukum, soal birokrasi perizinan, kemudian kepastian lahan, dan sebagainya yang membuat banyak hambatan untuk meminta kredit ke bank begitu. Saya kira ini yang kemudian diperlukan. Ya, memang ini yang kemudian diperlukan oleh pemerintah. Sementara sisi fiskal sebenarnya masih ada permintaan ya, terutama di akhir tahun ini kan banyak proyek pemerintah. Kemungkinan permintaan kreditnya itu justru oleh proyek-proyek pemerintah begitu. Nah, ini yang kemudian memang harus difasilitasi agar para pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah itu juga mendapatkan keluasaan, terutama kredit yang tadi jauh lebih murah, agar di kuartal keempat tadi bisa gaspol begitu ya. Saya kira ini yang kemudian diperlukan. Nah, sektor lain apa yang kemudian terhambat, terutama misalnya di sektor industri ya, saya kira ini yang harus didukung ya. Karena beberapa case ya, misalnya industri mau didorong kredit tapi importasinya dibuka luas begitu. Ini yang kemudian menghambat mereka untuk berkembang gitu. Nah, ini yang saya kira di luar fiskal, tapi yang sifatnya regulated itu juga harus dibenahi agar tadi
likuiditas sudah dibuka, tapi kreditnya permintaannya tidak dibenahi dari sisi policy lainnya, itu akan sulit kita bisa tumbuh di atas 5% di tahun 2025 ini begitu. Baik. Nah, Kadin Indonesia sendiri melihat Bu Sarmila, apabila memang nanti bauran kebijakan fiskal moneter ini terwujud begitu dalam bentuk stimulus berikutnya begitu, seberapa jauh pelaku usaha melihat bahwa stimulus ini bisa membuat ekonomi kita gaspol begitu, 5,5% nih target tahun ini begitu Bu Sarmila? Saya yakin 1000% Pak, kalau betul-betul pemerintahnya fokus memberikan stimulus kepada pengusaha yang base-nya menengah ya, kelas menengah. Sekarang ini kelas menengah ini kan nggak dapat stimulus yang konkret ya. Jadi saya yakin 1000% kalau betul-betul stimulus-stimulus itu dikasih kepada industri dan kebijakan-kebijakan yang baik, itu pasti menggerakkan roda ekonomi. Dan nggak ada salah juga ya, daripada industri itu tutup, daripada perusahaan itu tutup. Stimulus yang dikasih hari ini kan kepada penerbangan, kepada bus, transportasi, pemerintah, terus jasa asuransi kayak gitu. Itu kan akhirnya masuk lagi ke pemerintah ya uangnya ya, atau lembaga-lembaga yang gak muter-muter gitu ya. Jadi sebenarnya stimulusnya ini nggak menggerakkan ekonomi kalau saya boleh jujur gitu, nggak gerak. Itu kan hanya stimulus ngasih beli berasnya ke Bulog, duduk lagi duitnya di situ. Jadi swasta ini atau yang menggerakkan APBN itu kan 8.000 itu lebih banyak swasta kan. Jadi stimulus ke swastanya atau ke usaha yang produktif yang betul-betul menggerakkan, membuka lapangan kerja itu nggak kelihatan. Jadi saya yakin 1000% kalau betul-betul stimulus ke depan ini diarahkan kepada industri dan pengusaha, insya Allah kita bisa menggerakkan ekonomi kita secara baik. Ya pelan-pelan lah, semuanya dirapi dulu. Itu ya bisa dikatakan ya Bu Sarmila. Nah, nampaknya keinginannya besar sekali di Indonesia untuk bisa mendapatkan insentif tambahan begitu yang bisa menggerakkan dari sisi tadi fiskal moneter Pak Tauhid. Nah, ini bagian mana yang mungkin perlu kita kuatkan lagi kalau kita bicara mengenai stimulus untuk dunia usaha begitu Pak Tauhid? Ya, saya kira yang pertama ya, saya kira kalau dunia usaha memang ada kepastian ya, ada kepastian hukum itu penting gitu ya. Karena kan seringkali misalnya di industri sawit itu kan berkaitan penataan lahan begitu ya, ambil alihan dan sebagainya, itu membuat kegamangan bagi para pelaku usaha untuk ekspansi atau investasi, termasuk misalnya dari B40 ke B50 gitu ya. Nah itu kan ekspor di stop atau berkurang, itu pasti akan memberikan efek negatif dalam beberapa hal karena market mereka di ekspor akan berkurang begitu. Ini kan kepastian-kepastian yang mungkin diperlukan oleh pelaku usaha ya, itu yang pertama. Yang kedua ya saya kira memang ya fasilitasi akses ya, termasuk tadi tingkat bunga yang jauh lebih rendah. Memang katakanlah dengan modal katakanlah 200 itu 4%, itu masih terlalu tinggi begitu ya. Akhirnya memang bunga depositonya yang bank terapkan bisa lebih rendah, cost of fundnya rendah, tetapi kalau 4% bagi para pelaku usaha masih terlalu tinggi. Saya kira kalau itu memang katakanlah bisa lebih rendah lagi akan lebih baik gitu, karena itu memang meskipun kita tahu sumbernya itu dari utang begitu, tapi saya kira ke depan ini harus dirubah mindset ini begitu. Baik, nah memang akhir saya kira yang penting adalah bagi dunia usaha ya, perbaiki tata kelola tata niaga ini terkait dengan kebijakan importasi, kebijakan TKDN maupun kebijakan terutama ya kalau kita lihat memang penyiapan daripada SDM kita begitu ya. Saya kira nggak mungkin kalau di tengah situasi ini SDM kita memang nggak diperbaiki begitu. Itu dia. Berarti memang tepat kalau memang kita juga akhirnya memikirkan strategi stimulus itu yang memberikan kail daripada memberikan ikan langsung begitu ya kepada masyarakat maupun dunia usaha, sehingga biarkan masyarakat dan dunia usaha yang bekerja, kemudian nanti pun kembali lagi kepada pemerintah. Yang penting di mana ada penyerapan tenaga kerja, di situ ada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga di sana. Baik, Pak Tauhid, kemudian Ibu Sarmila, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Sarmila dan juga Pak Tauhid. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.